قبل كل شيء نبدأ هذا الدرس بقراءة سورة الفاتحة نقرأها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وللإمام أبي حفص عمر السهروردي صاحب الكتاب الفاتحة. Ini bagi yang latihan mualimi malam tadi udah datang lagi nih, ya, gak bosen. Nah, kalau dapat pasangan tuh yang sepaham gitu, enak banget. Jadi ngerti sama kita ini bolak-balik begini, udah hidup mau ngapain lagi? Ngaji nggak ngaji, pandemi aja keluar, ya kan? Ngaji nggak ngaji macet. Ngaji nggak ngaji tua, ngaji nggak ngaji semuanya terjadi begitu aja. Terus mau ngapain? Ngaji aja. Dan terus ngaji gimana? Saya teringat tuh ajengan Aang tuh di Sukabumi bilang, kalau kitab bumi mah saya juga bisa baca katanya. Tapi kalau obrolan kalam-kalam langit, ini yang kami cari. Itu ada ajengan ngomong gitu, ajengan Aang namanya, anaknya ajengan Abah Jejen, yang murid Abah Anom. Saya kaget juga dia ngomong gitu. Tapi untuk naik ke langit ya napaknya di bumi dulu lah ya. Kita baca kitab biar ada marhalahnya. Maka kita perlu tawassul. Yang mana tawassul itu disyirikkan oleh Saleh Fauzan. Kita biarin aja. Dia salah faham sama kita. Ya. Termasuk pengikut-pengikutnya salah faham juga sama kita. Saya sudah berkali-kali katakan teman-teman, kajian ilmiah itu kalau antum pernah ngaji ilmiah, berkuliah di kampus, S1 aja. S1 yang sistemnya sudah maju ya. Mesti skripsi. Ada kritik nggak dalam paper? Kita mengkritik orang, kita dikritik orang, benar nggak? Biasa nggak? Kalau saya antum nulis paper nih, artikel, terus saya kritik, itu saya memfitnah nggak? Enggak kan? Saya ngeritik Saleh Fauzan, saya ngeritik Albani, saya ngeritik Ibnu Taimiyah, saya ngeritik Muhammad Wahab. Apakah itu disebut su'ul adab? Nah, iya, su'ul adab, buruk adab. Apakah itu disebut kurang ajar? Apakah itu disebut memfitnah? Kenapa Albani boleh ngeritik ulama, saya nggak boleh ngeritik dia? Ya kan? Kenapa Saleh Fauzan boleh buat definisi sendiri terhadap yang dia tidak tahu? Kita yang ngamalin, kita punya definisi yang lebih valid. Bagi dia definisi tawassul itu nyembah selain Allah, menyekutukan Allah. Kita bilang enggak, definisi ente salah. Lafaznya sama-sama tawassul, tapi isinya salah. Gitu. Dan ini kita ulang-ulang terus teman-teman, karena framing kajian ilmiah tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kajian ilmiah itu bukan berkata Syekh Ibnu Taimiyah, berkata Imam Fulan, itu bukan ilmiah, itu namanya nukil, copy paste. Ilmiah itu ada data. Nah, mereka sudah punya data, tapi setiap yang berbicara data belum tentu ilmiah. Paham? Data harus dibaca dengan metodologi, ya, dan approach. Cara baca itu pisaunya. Metodologi penurunan datanya gimana? Pakai emosi, pakai fanatisme, pakai cinta, atau objektif. Itu beda loh. Ya, mengumpulkan teks itu juga harus objektif. Itu yang disebut ilmiah. Buka-buka kitab terus ilmiah, tunggu dulu. Siapa tahu itu fanatisme. Ya. Buka kitab terus kita bilang nggak pantas nih ente ngeritik kitab ini. Itu namanya mematikan ilmiah. Ente siapa mau kritik-kritik ini? Itu namanya mematikan nilai ilmiah. Ya. Mereka manusia kok. Rihum rijal, nahru rijal. Mereka manusia, kita manusia. Oh mereka kan belajarnya lebih banyak. Lah datanya sekarang kita dapat lebih banyak kok. Antum nggak perlu belajar bisa dapat banyak. Cuma kita nggak mau dapat data tanpa belajar. Kita tetap harus ngaji. Sekarang buka Google, dapat PDF banyak kan? Terus antum jadi alim. Jadi alam gaib kali ya.
Nah, ini yang mau kita bangun ya, teman-teman. Jadi kaki kita dua, tapi arahnya sama. Kebenaran, al-haq. Satu di bumi, emang satu lagi di langit. Kita nggak ngomong gitu deh ya. Satu pada bab akliyat, satu dalam bab ruhaniyat. Ya, akliyat, data-data. Kan antum hijabnya hijab data. Makanya saya berkali-kali kalau ngaji pakai kitab. Ya, sebenarnya kita nggak perlu mengaji ke kitab. Kitab ini cukup Al-Quran dan Sunnah cukup. Cuma Al-Quran dan Sunnah. Kalau dibaca oleh Ar-Razi, dibaca oleh Musa, beda nggak hasilnya? Apalagi dia tamatan Yaman, ya kan? Beda lah kita cuma tamatan Ciputat. Pasti beda ya. Apalagi antum tamatan LC kan, lulusan Cairo, lulusan Ciputat, lulusan Cipondo, ya kan? Akan beda tuh, bunyi C-nya beda. Serius amat. Jadi teman-teman, kenapa kita nggak langsung buka Al-Quran dan Sunnah? Lah ini kan tentang Sunnah. Ini yang dijelaskan di dalam teks ini Al-Quran bukan? Yang dijelaskan Sunnah bukan? Setiap bab dimulai dengan satu hadis. Dan hadisnya nyambung lagi ke Rasulullah. Disebutkan sana dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Kita nggak pakai terjemahan, gengsi kita pakai terjemahan. Ya, ini saya tahadus bin ni'mah. Selama S1, saya cuma sekali baca buku terjemahan. Karena buku itu tidak ada di pasaran, buku aslinya. Cuma sekali. Buku apa itu? Buku Claude Addas. Aslinya berbahasa Fransai. Saya cari bahasa Inggrisnya. Jadi terjemahannya pun yang saya cari terjemahan Inggrisnya. Ya, gimana? Ente gimana? Mau kualat? S1 nggak pernah saya baca. Setelah kemudian saya S2, saya terlibat dalam menerjemah Indonesia, dari Indonesia ke Arab, dan itu lebih ribet. Karena uslub Arabi itu beda dengan uslub pesantren kita ya kan. Kita kalau pesantren ngomong Arab kan suka-suka aja. Idrib lah ya. Inta takulah. Kaif haluk? Lah kaifa. Itu kan bahasa Arab kita kan, Indonesia. Kalau bahasa Arabi kan nggak begitu. Arabi afasihah nggak begitu. Tuh Arabnya ini tuh, Arab maklum. Ya. Udah jadi disertasi sih, dapat tesis. Namanya Arab Gunturiyah. Ya, itu udah jadi istilah tuh. Karena teman-teman tuh kalau lagi main futsal tuh, lucu-lucu Arab. Yumna. Ya, gimana kalau tendang tuh gimana? Apa gimana kalau tendang bahasa ya, dan khatam Majmu' Rasail sampai semester 2. Ghazali. Udah khatam alhamdulillah. Tapi belum punya kitabnya. Dulu kitab 2004 tuh masih susah di sini. PDF belum ada kan, Google belum muncul seperti sekarang. Ribet itu. Saya bolak-balik masuk perpus sampai ngiler-ngiler di perpus. Ketiduran, lagi dibaca buku. Ngalamin juga bangun-bangun udah pegal-pegal sini kita kan. Berharap ada akhwat di depan yang nyapa, ya kan nggak ada yang nyapa. Aduh, Arab maklum. Bacanya Arab, tapi pengen dipelajari akhwat kan kacau juga kan. Normal manusia biasa. Kan ada gejolak tertarik sama lawan jenis biasa. Tapi enggak juga kan, ya udah akhirnya tiap yang saya baca. Saya tahu terjemahan kata per kata, tapi yang dulu saya baca tahafut falasifa. Jadi Ghazali itu ngeritik para filosof itu gimana? Kan saya dituduh Ar-Razi ini filsafat. Tapi setiap kali dengar filsafat, saya menyerang sisi filsafat itu. Jadi buku tahafut falasifa, saya khatam hampir 2 kali. Ya, hampir. Habis itu sama aja kayak kemarin, udah paham gitu. Tapi mendiskusikan, membedahnya sudah berkali-kali. Bagian mana penting-pentingnya. Sebelum kitab itu saya membaca kitab yang lain. Pengantar tahafut, namanya Maqasid Falasifah. Oh ternyata Ghazali itu sangat mengerti filsafat. Maqasid Falasifah adalah kitab yang secara objektif membahas filsafat. Lalu dia bagi di situ filsafat itu mana yang beririsan dengan ad-din, agama,
mana yang terpisah dari agama. Kan lucu, anak baru hijrah, jurusan matematika. Bilang saya itu, Ar-Razi itu, nggak pakai ustadz, nggak pakai buya, nggak apa-apa juga kan. Antum jangan tersinggung kalau ada gitu aneh. Aneh juga seneng, berarti kita masih dianggap unyu-unyu kan. Wih, si Ar-Razi ya, oke, berarti dia nganggap kita teman kali ya. Ya, bukan pakai bro, bukan pakai bre, bra, bri, bro, alah. Biarin aja. Ar-Razi ini doktor filsafat. Ya, bagi saya itu mungkin sindiran, bisa jadi pujian, bisa jadi kita nikmati aja ya. Tapi ada yang unik ya. Sebagian artis salafi, doktornya itu ditulis PhD. Waduh. Nah, kalau diartikan philosophy of doctor. Iya. Antum jujur sekali ya. Doktor itu bahasa Inggrisnya PhD. Ya. Bahwa dia adalah apa arti PhD? PhD. Pizza Hut, astagfirullah. Itu penghinaan itu. Untung aneh nggak tulis PhD nggak. Kalau kita kenalan di luar, kita bilang my PhD. Saya nggak bilang my doctor. Karena kalau saya bilang my doctor, dikira kau dokter kali. Gak usah jauh-jauh, di Malaysia aja kan dokter sama dokter sama aja nyebutnya. Ya, bedanya nanti PhD sama dokter itu beda. Nah, teman-teman, di masa-masa itulah saya melihat, oh ternyata yang dipelajari oleh anak-anak yang baru hijrah sekarang, yang menyerang saya itu, ternyata mereka menelan habis-habis filsafat. Apa itu filsafat yang sudah dibagi? Aristoteles mengajarkan ilmu matematika, fisika, kimia. Gimana tuh? Dulu masuk ke dalam satu ilmu namanya ilmu tabi'iyat. Masuk ke dalam kitab Ibnu Sina, kata dia Ibnu Sina kafir. Ya. Ibnu Ghazali aja mengkafirkan, saya nggak sepakat loh dengan Ghazali. Ketika Ghazali mengatakan Ibnu Sina kafir, saya aja nggak sepakat loh sama Ghazali. Boleh nggak? Ya boleh. Karena Ibnu Rus mengatakan, Al-Ghazali menyerang Ibnu Sina, kan ijtihadi. Ijtihad bisa salah nggak? Bisa salah. Yang dikafirkan Al-Ghazali itu bukan Ibnu Sinanya, tapi pemahaman Ibnu Sinanya. Gitu. Apalagi, jadi filsafat itu induk dari semua ilmu sekarang. Antum ada nggak teman-teman hijrah yang psikolog? Ada, psikologi. Itu ilmu apa? Ilmu nafs. Ilmu tentang diri, jiwa. Anasir tubuh, karakter jiwa. Lah itu turunannya, turunan Aristo itu. Ya. Katanya mengharamkan. Nggak mau nyoblos. Nanti kan kita mau nyoblos nih 2024 insya. Nggak mau nyoblos, maunya golput. Kenapa? Karena itu dari Yunani. Dia kuliahnya di Universitas Umum. Jurusannya kedokteran, ya kan? Kedokteran siapa bapak kedokteran? Sebelum Ibnu Sina sudah ada, Gelinus. Ya, Gelinus. Itu di filsafat Greek, itu nggak dianggap. Dia dianggap cuma praktisi. Nggak terlalu keren lah gitu. Yang keren itu Aristonya. Aristo, Platon ya. Kemudian Socrates. Tapi kan saya udah jelaskan kepada antum semua. Bagi saya, ilmu ini bukan ilmu selain ilmu Allah. Ilmu kedokteran, ilmu hisab, ilmu handasa, arsitek, ilmu apa lagi? Ilmu biologi. Semua ilmu ini adalah ilmu yang bersumber dari nabi-nabi Allah juga. Kenapa saya katakan begitu? Kita sudah telusuri secara sanad. Ternyata tiada ilmu di alam semesta kecuali ada beberapa sisi dari ilmu itu sumbernya dari para nabi. Kita buka Al-Milal wa Nihal jilid 2, ketemu ternyata Socrates itu belajar kepada murid-murid Pitagoras. Pitagoras siapa gurunya? Solomon, Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman loh. Nabi Sulaiman terus Daud ke atas. Kan semua masih keturunan itu.
Nabi Sulaiman musyrik apa mukmin? Udah bilang nabi kok. Masih aja kah? Iya. Jadi Aristo, ilmu yang dikembangkan itu ilmunya Pitagoras. Makanya sampai sekarang belajar nggak rumus Pitagoras? Yang mengharamkan filsafat, jangan buat sama sekali, jangan pakai sama sekali, jangan pelajari sama sekali. Rumus Pitagoras. Robek. Oh, udah bisa nih jago matematika nih. Matematika apa kimia? Dua-duanya. Aduh, gila juga tuh. Ya. Ahli hadis padahal. Ngerti ilmu kimia sama matematika ya. Kimia murni apa Iza? Fisika murni. Ajib. Fisika murni ya filsafat. Hanya fisika murni, matematika murni, kimia murni, itu yang filsafat. Karena dia membuat teori, benar nggak? Itu ujurannya nanti ke kaedah-kaedah itu yang dibongkar-bongkar. Jadi penelitiannya tujuannya untuk membongkar kaedah. Itu beda kalau di kita, fikih sama usul fikih. Orang fikih yang dibongkar apa? Kejadian kasus. Kalau usul fikih yang dibongkar, metodologi penentuan hukum kasus itu. Nah, saya dididik oleh masyaikh saya, usuli, bukan furu'i. Bukan bahsul masail saya, bahsul usuli. Jadi bahsul masail usuliyah, bukan masail furu'iyah. Maka ya kurang tertarik sih bicara furu'. Cuma harus dibicarakan karena persoalan kita kebanyakan di masalah furu'. Udah banyak pakarnya di sini. Silakan antum yang bicarakan itu. Ya, biar saya bicarain yang usuli aja. Ya. Tapi kalau kadang-kadang di tengah jalan, bukan tengah jalan ya, lagi di lapangan, ya banyak juga yang nanya furu'. Nah, itu biasanya kaget-kaget kalau kita jawab versi usul tuh. Banyak yang kaget-kaget. Ya. Orang kalau udah baca kitab Fathul Mu'in, kayaknya semuanya benar di situ. Tunggu dulu. Itu kan cuma salah satu dari ijtihad Syekh Zainuddin Al-Malibari. Dia orang Malibar loh. Emang kita nggak boleh ijtihad yang sesuai dengan zaman sekarang? Boleh. Kalau nanti ujuk-ujuk beda dengan beliau, dalam bab furu' itu boleh-boleh aja. Kenapa saya berani katakan begitu? Beliau sendiri beda dengan dirinya. Itu Fathul Mu'in syarah kitab apa? Muhim Matuddin ya, benar? Udah lama nih kita nggak baca-baca kita itu ya, Muhim Matuddin. Qurratul Ain fi. Itu antum cari dari judulnya. Saya baca di situ masailnya. Dulu kita emang fokus baca kitab furu' sebelum ketemu imam usulinya. Apa kata Al-Imam Al-Malibari rahmatullah alaih? Khitan untuk perempuan hukumnya begini gitu. Lalu dia buat syarah Fathul Mu'in, dia katakan qila, tidak seperti yang dia tulis di matan. Nah, jadi beliau sendiri membuka cerakawa dalam dirinya untuk berbeda. Imam aja membuka dalam dirinya untuk berbeda. Masa kita nggak boleh beda sama dia gitu? Itu maksud saya ya. Gimana kira-kira? Kalau ke depan teman-teman, ini aneh bertanya. Di zaman dulu ada nggak kecanggihan seperti yang ada di handphone kita sekarang? Bisa beli makanan tanpa datang, bisa beli barang tanpa ketemu. Ada nggak? Beli tiket tanpa Terus antum menghukumi abad sekarang dengan fikih yang ditulis 100 tahun yang lalu. Nyambung nggak? 100 tahun yang lalu udah ada bank belum di Indonesia? Nggak ada bank. Apalagi 14 abad yang lalu. 100 tahun yang lalu sudah ada belum itu yang online itu. Ya, duit online itu, duit digital itu, e-commerce apalah semuanya. Kan nggak ada. Kalau kita bilang, oh di kitab nggak ada, berarti itu nggak boleh. Oh ya, salah. Nah itu kalau antum berpikir usuli, akan bisa menangani masalahnya. Tapi kalau masalahnya furu', iya, waduh pusing tuh ya. Dicari di kitab, nggak ketemu. Padahal kaedahnya sudah ada. Al-aslu fil mu'amalat, al-ibahah. Pada dasarnya mu'amalat, itu boleh-boleh aja gitu. Udah ada toh, cuma segitu kalimatnya. Itu yang buat pasti waliullah itu.
Hanya wali yang bisa membuat kaidah seperti itu. Jadi bagi kita wali itu nggak hanya yang aneh-aneh. Dan kita dituduh ya, antum nih dituduh murid wali gila. Selamat, Cici. Emang ada aneh ngomong wali gila? Ada nggak? Ada nggak? Terus mereka yang menuduh kita, Ar-Razi punya wali gila. Itu tuduhan bukan? Tanda kalau tidak pernah nyimak walaupun cuma 1 menit. Betul-betul yang disebutkan dalam surah Luqman. Ya. Ada wakrun. Ada tutupan di telinganya. Ya. Benar gak tuh? Serem kalau sudah begitu. Orang kalau udah nggak mau denger, udah gabung di Zoom aja nggak mau denger, udah datang aja nggak mau denger, nggak akan mau denger. Maka teman-teman, orang-orang begitu nggak usah kita hiraukan, ya. Ya, siru fil ard, udah jalan terus di muka bumi, jangan berhenti, nggak boleh berhenti kita. Kita harus terus istaqim, fastaqim kama umirta. Kamu istiqomahlah seperti kamu diperintahkan. Siap nggak istiqomah? Ya, siap nggak dicaci maki? La yakhafuna laumata la, nggak takut dicaci maki oleh orang yang mencaci. Itu yang harus kita pegang-pegang ya. Ini kalam yang saya akan terus ulang-ulang karena dulu saya masih ingat guru saya bilang wali Allah itu nggak takut dicaci maki. Kita belajar bersiap menjadi wali. Syukur-syukur diangkat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan GR dulu antum menjadi wali. Semoga ya, amin ya rabbal alamin. Siang ini agak panas ya, benar. Semua hati gak panas ya. Sepertinya ada yang dadanya panas ini. Pikirannya kalut ini ya. Ya lepaskan itu sebentar, kita fokus pada kalam-kalam ulama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Hafsin Umar As-Sudawardi. Qauluhum fi ridha qala al-Haris al-Muhasibi ar-ridha sukun al-qalbi tahta jiryan al-hukmi. Ridho itu kalau dalam bahasa Persia atau Urdu Reza. Jadi, nama orang kita tuh Reza. Itu dari sini ridho. Jadi mereka nyebutnya Reza. Reza Pahlavi. Nggak ada mereka baca gitu Reza Pahlavi. Itu Reza tuh orang Sunda tuh. Reja. Reja Pahlavi. Orang Betawi. Ya. Orang Padang Reza ya. Orang Padang aja baca. Orang kampung saya nih, saya juga bacanya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar gak? Pas kita pulang kita nggak, aku begitu juga kali ya. Ya itu unik-unik lahjah. Kayaknya Allah buat lahjah ya. Dan kita nggak perlu kemudian berkecil hati. Di Pulau Jawa Z jadi J. Aroji ya. Masih mending R-nya hilang, Oji. Ya, ar-ridha ya. Jadi kalau kita belajar bahasa Persia, seingat saya di Persia nggak ada alif lam ya. Ntar yang jago Persia tolong ditegur kalau salah ya. Jadi nggak ada mereka tulis ar-ridha tuh kalau salah. Reza gitu. Ya nanti harus kursus lagi kali ya. Ntar kalau ada yang bisa bahasa Persia tuh mau kursus nggak di sini? Udah ngaji 3 kali seminggu ya. Udah nggak mau lagi kayaknya. Ar-ridha sukunul qalb. Tenangnya kolbu tahta di bawah jiryanil hukum. Jiryan mengalir hukum ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah tetapkan 2 tahun ini kepada dunia? Ada pandemi. Ridha enggak? Kalau ridha ada aja jalannya. Alhamdulillah kita bisa ngaji lebih banyak. Alhamdulillah sekarang ada murid online, ada murid offline. Mohon maaf kepada teman-teman yang belum dapat kuota dari Sidi Musa yang sangat santun, Akh Rizki yang sangat tegas, Akh Idris yang juga sangat nyolot. Mohon maaf ini untuk menjaga keadilan aja ya. Menjaga karena kita masih belum mutlak dibebaskan. Khawatir karena tempat kita sederhana, belum ada tempat yang besar, ya tapi ini sudah cukup. Ya. Orang-orang susah nyari tempat yang begini. Kita Allah dikasih, masa nggak bersyukur ya.
Mohon maaf kalau belum dapat ikut kajian, belum dapat izin. Nanti tolong digilir Sidi Musa. Ya, tolong digilir. Wa qala Dhunnun, ya. Berkata Zunnun. Kenapa namanya Zunnun? Dia suka berkhalwat, beruzlah. Dulu Zunnun itu kan nama daripada Sayyidina Yunus. Beliau ingin melarikan diri daripada tugasnya. Nabi melarikan diri itu bukan masalah apa-apa. Dia mau uzlah. Itu kalau jadi nabi, udah diangkat jadi rasul, gak boleh uzlah. Kalau belum diutus, boleh uzlah. Ini beliau, waduh umatku bebal amat gitu. Pernah gak tersinggung sama orang? Terus down? Pernah? Oh pasti pernah. Ngajar orang, terus kita sakit hati atau sedih. Terus kita bilang, aku gak mau ngajar lagi ya. Pernah gak gitu? Kalau itu pernah terjadi, itu pernah terjadi pada Sayyidina Yunus. Sayyidina Yunus kemudian, ya istilahnya dia pengen piknik bentar lah. Masuk ke kapal. Di situ Allah buat skenario. Ya, oleng terus kan, masih ingat kan kisahnya? Oleng. Maka dibuatlah semacam undian. Undian pertama, dia lagi. Undian kedua, dia lagi. Undian ketiga, dia lagi. Lempar aja kata nahoda aja. Dilempar, langsung Allah kirim ikan untuk memakannya. Tapi ikannya sebesar rumah. Sehingga dia ketika dimakan, dia nggak kegigit. Masuklah ke dalam perut ikan. Antum bisa bayangkan, itulah piknik sebenarnya Yunus. Jadi judulnya melarikan diri, benar-benar menyepi. Capek gitu, benar-benar capek. Tapi ternyata Nabi Yunus mendapat ilmu di situ, namanya ilmu musyahadah. Al-ihsan dia dapat. Anta abudallah ka'annaka tara. Engkau beribadah seakan-akan memandangnya. Maka beliau mengganti lafaz la ilaha illallah menjadi la ilaha illa anta. La ilaha illallah sama dengan hu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Kalau anta, harus ada dulu rasa kalau kita hadir bersamanya. Baru boleh baca anta. Secara ilmu hakikat. Secara ilmu hadis mah boleh-boleh aja. Yang baca la ilaha anta, doanya mustajab kan gitu. Sebenarnya bukan doa mustajab karena membaca. Tapi karena rasa hadir ada dia di hadapan kita. Jadi berdoa itu syaratnya cuma satu. Qalbu hadir bersama Allah. Selesai udah. Bisa di Mekah, bisa di Madinah, bisa di Ciputat, bisa di Cidodol, bisa di Cidahu. Di mana lagi? Di Cairo. Di mana lagi? Jakarta. Di mana aja boleh. Yang penting qalbunya connect. Kenapa doa mustajab ketika melihat Ka'bah? Karena biasanya orang awal kali bertemu Ka'bah, qalbunya terharu, qalbunya penuh syukur. Qalbu yang syukur kepada Allah, qalbunya sedang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah Allah menjawabnya, ya. Jadi gimana? Zunnun awwalu man takallama bil maqamati wal ahwal fi Misra. Begitu kata ulama kita. Zunnun adalah orang yang pertama kali, kata Az-Zahabi ya, yang pertama kali berbicara tasawuf di zaman salafus saleh ketika dia pulang ke Mesir. Abad kedua dan ketiga ya. Berarti sudah ada toh di zaman itu tasawuf. Ini Zunnun al-Misri. Apa kata beliau? Al-ridha sururul qalbi bimurril qada. Kalau marril qada, lewatnya takdir. Ini bisa dibaca dua ya. Kalau dibaca marril qada, dengan berlalunya takdir, engkau tetap ridha dan bahagia. Tapi kalau penerjemahan secara yang tepat, yang aswab, aqrabu ila shawab, bimurril qada. Apa arti mur? Murran. Kulil haq walau kana murran. Apa arti mur? Pahit. Pahit enggak? Takdir kalau kena pandemi. Oh, saku jebol. Bukan jebol ke atas. Apalagi kalau kena sakit. Sakitnya bukan main. Ini Bu Tina, berapa lama Bu? Efek
nggak bisa mencium pembauan. 5 bulan. Tuh 5 bulan. Kelemahan otot sebelah, ya salam. Nggak ngaji kena. Ngaji kena, mending ngaji. Tapi alhamdulillah teman-teman Allah jaga ya selama ngaji. Kenanya waktu liburan kan semua. Karena ngaji itu antum dapat imunitas ruh. Bisa menghalau corona dalam rohani. Itu imunitas tertinggi menurut saya. Karena kalau ruh seseorang hidup, kolbunya bercahaya, dia tidak. Kan kalau orang corona rata-rata cemas, benar nggak? Karena COVID, cemas itu. Kalau dia nggak punya nur di kolbunya, terus dia nggak punya semangat hidup, selesai. Dia punya nur di kolbu, semangat hidup udah hilang. Ya sudah ya Allah, aku pasrah pergi. Banyak yang begitu kemarin. Dan kiai-kiai kita sudah banyak yang meninggal. Ya, kiai, ulama, tuan guru, syekh, santri, tak tanggung-tanggung, profesor. Di UIN aja, di UIN berapa meninggal ya? Kawan-kawan saya yang dokter itu, senior-senior saya, guru-guru saya yang profesor udah banyak meninggal. Di IKI beberapa meninggal. Masih muda, ada namanya Dr. Edward, PhD. Meninggal dia. Padahal dokter, mati juga coba. Jadi ternyata malaikat tuh nggak nanya, lu dokter ya? Gue undur ya? Ya nggak bisa gitu. Ini kalam indah sekali menurut saya. Ridho itu adalah kolbumu tetap surur, tetap bahagia, tetap girang, tetap tenang. Bimurril qada, meskipun pahit ketentuan yang engkau jalani. Allah mau nggak celakain kita? Maka nggak ada takdir yang buruk. Ada orang yang yang menginginkan berkawan dengan siapa, dapatnya siapa. Ada yang ingin kawan hidupnya siapa, dapatnya siapa. Itu bisa jadi. Ada yang ingin sekolah kemana, jadinya gimana. Itu semua antum jalani aja. Jadi Musa pengen tamat di Yaman, coba. Tamatnya di S2 aja di Ciputat ya. Ujung-ujungnya ke Ciputat lagi. Alhamdulillah. Maka kita kasih tahu buat antum yang nggak tahu Ciputat. Ciputat itu Madinatul Ulama'i wal Awliya. City of Muslim Scholar. Ya. Jadi kota para intelektual. Sebelum rumah-rumah dosen itu kemudian dipindahkan, di sini bercahaya setiap hari. Setiap hari mereka alim-alim ulama itu, doktor-doktor, profesor, kiai-kiai itu menginjakkan kakinya di tanah Ciputat ini. Setiap hari santri-santri, mahasiswa-mahasiswa, santri dari pesantren mana dia kuliah di sini. Di antara mereka ada yang wali, ada yang calon wali, ada yang mantan wali. Mantan wali yang gawat tuh ya. Itu semuanya bergerak, maka diberkahilah sekitar ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang setan kan nggak mau tenang, maka setan buat usil. Tamat UIN liberal. Emang liberal ada di mana-mana. Saya ketemu tamatan Al-Azhar liberal juga banyak. Tamat Ummul Qura antum kafirkan juga ada. Itu Said Agil Sirot kan antum agak kafir. Bukan yang di sini. Kalau saya punya perbedaan dengan beliau, tapi saya tidak mengkafirkan beliau. Gitu. Misalnya dalam bab sanad Asy'ariyah, saya beda dengan Kiai Said Agil Sirot, tapi saya nggak mengkafirkan dia. Menurut saya dia nggak Syiah. Cuma memang guru saya, Allah yarham Kiai Ali Mustafa Yaqub, beda dengan beliau. Ya, saya kan murid Kiai Ali Mustafa ya, nggak jauh-jauh beda dengan beliau. Pasti ada perbedaan, tapi kami tidak pernah mengkafir-kafirkan. Mensyiahkan aja saya nggak berani. Kiai saya dituduh Wahabi, tapi saya tahu beliau nggak Wahabi. Kiai Jawa loh banyak nuduh kiai kita dulu Wahabi. Tapi saya tahu beliau bukan Wahabi. Itu kelihatan, kalau nggak percaya buka tuh buku cara tepat memahami sunnah, cara benar memahami sunnah. Lihat itu bab takwil. Beliau sangat dekat dengan takwil Asy'ari dan pemahaman Syekh Hasan itu. Nanti antum bandingin dengan mukhtasar mulakhasnya Syekh Hasan itu dalam usul fikih. Bab takwil persis sama. Khulasah ya.
Khulasah itu adalah ringkasan ulang dari syarah-syarah kitab Al-Waraqat. Ya. Saya 2 kali khatam dengan beliau. Tapi dengan syarah dari beliau ya. Karena ilmu bukan di kitab. Nah ada anak darsun ngejek kitab itu. Ya. Dulu diejek tuh kitab. Padahal ada yang lebih ringkas loh dari itu kitab Al-Waraqat. Kalau Abul Ma'ali Juwaini nulis, kenapa nggak ente ejek? Kalau Syekh Hasan itu guru aneh yang nulis, kenapa ente ejek gitu? Kesel juga tiga sama orang itu. Kalau Sufyan inda Rabi'ata, wah Sufyan ini tapi ditolak sama Rabi'ah. Kalian jangan jadi Rabi'ah dulu ya. Rabi'ah tuh cukup dia aja ya, kalian jangan jadi Rabi'ah. Sufyan berkata di sisi Rabi'ah, Allah marda anna. Faqalat lahu. Kata Sufyan, ya Allah ridhoilah kami. Apa komentar Rabi'ah? Ama tastahi an tatluba ridha man lastu anhu biradin. Kamu minta ridho, padahal kamu gak ridho sama dia. Kamu minta diridhoi Allah, tapi kamu tidak ridho dengan ketentuannya. Gimana? Kamu minta mardiyah, tapi kamu belum radiyah. Mardiyah itu diridhoi Allah. Radiyah itu meridhoi takdir Allah. Paham? Jadi sebelum mardiyah, radiyah dulu. Gimana ayatnya? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu ayat kita baca biasanya di penutupan zikir kalau kita tawajuh dulu ya. Saya kalau suluk atau itikaf, kita ada pertemuan halaqah pekanan, mingguan, bulanan. Pembukaannya surat Al-Munafikun atau akhir surah Ali Imran atau akhir dari surat Taubah, laqad ja'akum. Penutupnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini dia ayatnya. Gimana kira-kira? Antum minta ridho kepada Allah, tapi antum tidak meridhoi Allah ketentuannya. Iya. Kata Rabi'ah. Gimana kalau orang kita ngomong gimana? Ente minta, padahal ente nggak ridho gitu. Apa tuh namanya? Atau antum buat istilah sendiri aja ya. Itu lip sync aja tuh. Fasa'alaha ba'dul hadirin mata yakunul 'abdu radiyan 'anillahi tabaraka wa ta'ala. Lalu ada orang bertanya kepada Rabi'ah, kapan seorang hamba ridho kepada Allah? Faqalat idza kana sururuhu bil musibati kasururihi bin ni'mah. Saya aja nggak sampai makomnya ke situ. Ya. Maka ada jalur pintas, nggak pakai gini, nggak kuat gitu. Yang disebut ridho, kamu bahagianya saat senang sama dengan bahagianya saat dapat ujian. Waktu nikah kan seneng tuh kesem-sem, lop-lopan, I love you. Gini-gini kan kata Bang Dik kan gini. Terus ada problem, ada cekcok dikit, gundah kan kita. Mau imannya setinggi langit ke-7, kalau sudah masalah sama pilar rumah tangga, gugur. Bisa goyang tuh kemana-mana. Serius aneh bilangin. Apalagi yang bikin masalah kita sendiri, aduh ya salah. Kita merasa terpuruk gitu. Syukur-syukur masalahnya kesalahpahaman. Cuma pola kita dia belum mengerti, ya itu gampang itu. Tenang aja, bisa dijalanin ntar. Tapi kalau kesalahannya dari faktor diri kita atau faktor dari luar, susah ya. Kalau bisa melewatinya, alhamdulillah. Tidak semua masalah antum harus disampaikan kepada pasangan. Yuk, saya kan butuh teman curhat, ya salah. Tidak semua masalah kita harus didengar oleh pasangan kita. Ya, jangan childish. Curhat tuh ke Allah. Kan kita ada Allah lebih dekat daripada kita ke istri. Antum tidur, istri tidur. Ini tidur nih istri, suami tidur. Yang belum punya maaf ya. Lagi tidur,
Itu dibawa nggak pasangan ke dalam tidur, ke dalam mimpi? Kan nggak dibawa. Yang dibawa siapa? Rasa bertuhan yang dibawa. Kalau nggak bawa rasa bertuhan kepada Allah, lewat sudah. Makanya sebelum tidur kita nggak bilang I love you deh, Allah. Gitu. Enggak, kita bilang Bismikallahumma. Itu kapan cinta tertinggi itu. Kalau yang nyampe ke Apriyadi, dahsyat lagi. Allahumma ahya wa amut, itu sampai gitu. Ya Allah. Ini terjemahan bebas ya. Dalam cintamu. Ya Allah, dalam cintamu aku mati. Bismillah. Tidur. Itu makna lain dari Bismikallahumma ahya wa amut. Malam-malam. Jadi jangan main baca-baca doang, anak SD. Anak SD begitu. Gimana? Ini doa itu jangan ngarap-ngarap biah. Doa itu teksnya Arab, kolbunya faham. Kalau enggak bahasa Indonesia. Gitu ya. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arab yang antum ngerti, nggak usah pakai bahasa Indonesia. Allah kan ngerti semua bahasa, ya kan? Emang dibedain orang Arab doa sama orang nggak Arab? Enggak. Buktinya pandemi turun juga di Arab, ya kan? Kan mereka udah doa Allah marfa'na. Enggak ada angkat-angkat juga tuh. Bisa nggak nih? Saya sendiri masih bertanya dalam diri saya sendiri. Sanggupkah aku bahagia ketika dapat musibah sebagaimana bahagia waktu dapat nikmat? Ada caranya. Jangan lihat musibahnya, jangan lihat nikmatnya. Lihatlah yang memberinya. Sekarang ada yang dikasih kue coklat, ceng, enak, seneng. Ada ngasih cubitan, namanya cubitan gemes. Idih, gemes gitu ya. Seneng nggak? Pasti kangen kita sama cubitan gemes itu. Yang belum nikah nggak paham. Segera ya, yang belum. Jangan lama-lama. Setengah kenikmatan dunia itu dipindahkan ke akhirat, namanya menikah. Maka siapa ingin merasakan lazzatul jannah, lezatnya surga, menikah lagi. Gaya bener. Suatoy. Beneran loh, nanti kita boleh menikah banyak kan? Iya boleh. Sekarang antum ya sabar-sabar lah. Ya atuh aja belum udah pengen ngomongin ta'adud. Lucunya baru hijrah udah mau ta'adud. Ya salam. Tapi masih mending. Karena perperangannya cukup dalam rumah. Tapi ada yang baru hijrah pengen ngebom orang, aduh ini yang repot. Kalau cuma ngomong ngebom pasangannya nggak apa-apa. Tapi ini ngebom siapa? Ngebom orang lagi sholat, lagi sholawatan. Jadi dia pertama belajar Islam itu nggak belajar tentang akidah dulu, nggak belajar tentang fikih dulu, langsung ke bab jihad. Kalau yang ono ke bab ta'adud. Tahu ta'adud nggak? Beristri banyak. Jangan-jangan salah hijrah lagi ya. Enak juga tuh kalau hijrah begitu. Wa qala sahal. Ya. Jadi gimana caranya? Pandanglah siapa yang nyubit. Jangan lihat cubitannya. Kita kesenggol waktu dulu di sekolah atau di kampus oleh seseorang. Kita nggak kenal dia, cowok lagi. Kita apain? Lu so-soan sini, ini wilayah gua nih, gitu kan. Tapi yang kesenggol cewek. Pas kita lihat favorit kita. Gimana? Senggol lagi dong, naik. Pasti begitu. Sama-sama kejadiannya senggol, menyenggol, senggol disenggol. Sengaja nggak sengaja. Tapi karena yang menyenggol dan disenggol adalah orang yang kita suka. Malah kita mengenang-kenang terus. Jadi teman-teman, itu senggolan tuh bikin emosi, tapi juga bikin kasih, cinta kasih. Kok bisa begitu? Karena antum memandang siapa? Objeknya, subjeknya. Ini maksud Sayyidatuna Rabi'ah. Itulah ma'rifat Rabi'ah. Ma'rifatnya itu. Ini tuh hakikatnya. Ini kalam hakikat namanya. Ma'rifatnya barusan. Tinggal mana hakikat ma'rifat? Ma'rifat.
Jadi orang kalau cuma ngomong hakikat, itu susah dia mikirin. Tapi kalau sudah tahu clue ma'rifatullahnya, dia bisa mudah menjelaskan. Nah, itu namanya murad. Kalau antum masih mikirin yang tadi, gimana caranya dapat musibah bahagia seperti dapat nikmat? Itu murid. Kalau murad, dikasih pemahaman. Tahu makom kita semua. Ya, maka kita nggak boleh belagu-belagu amat. Saya juga pertama baca nggak paham. Tapi kemudian dikasih setelah membaca. Dulu nggak paham. Saya 2006 sudah khatam kitab ini. Dan saya membuatkan karya ilmiah untuk orang. 2006. Saya S1. Jadi 2006 saya udah bisa tamat S3. Buatin tuh orang ini kok bahan-bahan inti buat dia. Nggak tahu dia olah bagaimana setelah itu. Tapi yang inti-inti, bab inti semuanya saya buatin. Tuh, makanya 2006 tuh saya zaman-zaman belagu tuh. Belagu, suka lagu. Berlagu ya, salah ya. Qala sahal idza tasala ar-ridha bir-ridwan ittasalat at-tumaninah. Tuba lahum wa husnu ma'ab. Bukan husnu mangap ya. Apabila ridha sudah bersambung dengan ridwan. Ridwan itu maksudnya ridwanullah. Kamu sudah radiyah. Nyambung dengan kondisi mardiyah. Barulah tumakninahnya, an-nafs al-mutmainnahnya permanen. Jadi kalau baru mutmainnah biasa dengan zikir itu bisa hilang. Makanya orang sering nanya, Ustadz, saya selesai zikir kok galau lagi? Ya zikirnya selesai. Ya, seharusnya dia ridho. Gak ada orang yang sanggup zikir sepanjang masa kecil Rasulullah SAW. Kita ini karena gak sanggup banyak-banyakin sholawat buat beliau. Supaya kekurangan kita ditutup dengan sholawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba." Ini hadisnya sahih ya. Ini garansi dari Rasul. Niscaya pasti merasakan dzaqa dzauqan, merasakan zauqnya iman, ta'mal iman, manisnya iman, lezatnya iman. Man radiya billahi rabba. Man radiya, siapa yang ridha kepada Allah sebagai Rabbnya. Rabb artinya yang mengatur hidupnya detik per detik, menit per menit, sel per sel, rambut per rambut, daging per daging, satu tetes darah. Semuanya itu Allah yang atur. Apalagi cuma urusan corona. Ya. Apalagi cuma urusan-urusan kecil. Maka teman-teman yang melakukan Allah, teks ini benar-benar obat dari Nabi SAW biar kita mulai ridho kepada Allah. Maka tolong setiap pagi sore baca raditu billahi rabba. Yang paling enak tuh habis azan. Jadi 5 kali sehari semalam. Salah satu doa azan adalah raditu billahi rabba. Aku ridho kepada Allah sebagai Rabbku. Nah, apa yang terjadi sekarang sama kita? Lagi baikan, lagi nggak enakan. Ridho ya aja. Jangan-jangan kita punya persepsi Allah nggak mau begitu. Kita pengennya sama siapa, Allah nggak mau kita sama dia. Kita nggak mau sama dia, Allah maunya kita sama dia, kan gitu. Terus gimana cara menentukannya? Makanya berkali-kali saya katakan kalau ada urusan masalah apapun, istikharah. Nggak hanya urusan jodoh, urusan pekerjaan, berguru masuk. Antum nggak istikharah yang ngaji mana? Istikharah kan? Minimal nanya di hati, ya Allah. Gitu ya. Punggung kayaknya pengen jadi makhluk rebahan. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna Allah ta'ala bihikmatihi ja'ala ruha wal faraha fir ridha wal yakin wa ja'ala al-hamma wal huzna fi syaki was sukht. Itu bukan ruh ya, ar-rauh. Sesungguhnya Allah dengan kebijaksanaannya, ketepatan rencananya. Hikmah itu ketepatan. Ja'ala ar-rauha wal faraha, bukan ruh, rauh, kelapangan. Wal farah, kebahagiaan.
fir ridha wal yakin. Dalam ridha dan yakin. Ridha itu di buku atau di kolbu? Maka uruslah kolbu. Istighfarkan kolbu. Zikir di dalam kolbu. Pasti dapat ridha. Ya. Yakin. Yakin itu sudah di atas ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Al yakin ini tanpa syarat. Al yakin tanpa ada embel-embel depannya, mudhof, berarti dia percaya tanpa syarat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Meskipun dalam terjemahan diartikan maut, tapi saya mengartikan inti yakin tanpa syarat. Ya. Jadi antum kenapa kurang bahagia? Kenapa hati itu kayaknya klusak-klusuk? Kok gelisah aja bawaannya? Keluar dari sini gelisah. Sebelum masuk ke sini gelisah. Berarti di kolbunya belum ada ridha dan yakin. Sederhana aja. Emang antum bilang aneh nggak pernah begitu? Ya pernah juga ya. Cuma dulu ya. Dulu itu saya galau terus. Bahkan awal saya megang ini saya masih galau. Mau diapain ini? Bisnis gak bisa. Orang Minang tapi gak bisa jualan rendang. Bikin rendang gak jelas rasanya. Gulanya garamnya kurang. Bentuknya bagus. Kan pernah nyoba. Bentuknya bagus. Pas dicoba ya salah. Kalau kita memaksakan, saya dari suku ini, saya harus bisa begini sesuai suku saya. Jangan. Kita ini lebih besar kadang dari kemampuan yang kita pikirkan. Jangan-jangan kemampuan kita ada di mana gitu, dapat dari mana. Dan saya berkali-kali katakan teman-teman, suku kita beda-beda. Dan jangan ulang lagi kesalahan jahiliyah. Melebihkan suku masing-masing, nggak boleh. Apa kata Nabi? Jangankan ente. Ya. Arab aja nggak lebih mulia dari non-Arab. Non-Arab juga nggak mulia dari, itu Nabi yang ngomong loh. Itu Nabi yang ngomong. Maka saya punya pandangan sendiri tentang zuriat Nabi. Kisah dengan penuh ta'zim kita kepada mereka, mereka manusia biasa. Ya, kalau mereka nggak ngaji, nggak jadi ulama. Darahnya tetap darah mulia. Kalau mereka nggak suluk, ya nggak jadi sufi. Gitu. Zuriat itu dengan segala macam ta'zim kita kepada mereka, mahabbah kita kepada mereka, kalau mereka nggak berbuat apa-apa, nggak jadi apa-apa juga. Syukur-syukur karena masih ada darah Nabi, mereka dapat syafaat. Kan saya udah berkali-kali bilang. Terus kita yang nggak zuriat Nabi ini masih ada kesempatan nggak? Bisa kan, Khatmul Aulia, Al-Hakim Tirmizi sudah cerita. Bahwa keluarga Rasul itu ada yang keluarga nasaban, ada yang keluarga nur dan ruh. Ya. Nur di kolbunya. Itu warisan dari ulama siapa? Ruhnya itu tiupan Allah yang mana? Itu lebih mulia seharusnya secara hakikat. Tapi secara fikih sih enggak. Apalagi fikih kan ada budayanya. Ini jangan banyak nanya nih, tapi saya kasih tahu aja sedikit. Jangankan syarifah nikah dengan akhwal. Tahu syarifah? Perempuan zuriat Nabi, syarifah, sayyidah. Menikah dengan ahwal, kayak aneh kan ahwal nih. Ente ahwal kan? Kalau muka ente muka Arab sih, cuma prakteknya bukan. Arab maklum. Tuh, dia sendiri ngomong tukang karpet. Itu, jangankan itu. Di kampung saya, ya nikah dengan selain suku Minangkabau bagi laki-laki. Itu bisa dimarahin lama. Saya kan dimarahin juga. Iya, banyak yang kesel sama kita. Anak saya nggak diakui kok. Langsung depan ibu saya ngomong, itu bukan anak kita, itu bukan suku kita itu. Suku itu terputus. Itu baru Minang loh ya. Apalagi para asyraf, para sadah, zuriat. Lebih kenceng dari orang Minang. Kedip juga dia ya. Itu kejadian, apalagi para asyraf sadah. Berarti yang kuat tuh budayanya sebenarnya. Budaya jadi hukum. Namanya uruf. Apalagi ada bab namanya kufu, kafa'ah. Wah, ribet. Pernah mengajarkan sedetail itu kan?
Nabi cuma mengatakan kullu nasabin inqata'a illa nasabi. Semua nasab terputus kecuali nasabku, ya. Jadi yang sudah terlahir sebagai zuriat, dia bersyukurlah kepada Allah. Yang tidak, ya kejarlah nurnya. Nurnya bisa dikejar. Kalau kita kejar, siapa tahu nur itu memang ada dalam diri kita. Bisa jadi lebih mulia antum secara hakikat. Karena kalau para asyraf ini, para habaib ini tidak mencari itu, ya sama dia kayak manusia biasa. Cuma nanti dapat syafaat dari jidnya Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak punya, maka jaga-jaga adab dengan mereka. Saya punya beberapa pandangan yang beda dengan mereka, tapi kita kan ta'zim dengan mereka. Ta'zim itu yang penting, jangan sampai mukhalafah itu yubtilul adab, ya. Sampai perbedaan kemudian menghilangkan adab kita kepada mereka, ya. Nah, antum nggak seneng nih, iri para sayyid itu terlahir sebagai zuriat Rasul. Iri ya? Kalau apa bedanya sama ahli kitab dulu iri sama Rasul? Jangan iri. Santai aja kita, ya. Kalau dalam ilmu ma'rifatullah itu ada penjelasannya. Kenapa ada yang terlahir sebagai zuriat, ada yang terlahir sebagai manusia biasa. Itu ada penjelasannya, ya. Insya Allah lain waktu kita jelaskan. Wa ja'alal hamma wal huzna fi syaqi was sukht. Allah jadikan ham itu kegalauan, klusak-klusuk gak jelas, ya, pusing. Wal huzn, sedih. Fi syaqi was sukht. Dalam syak dan sukht. Apa arti sukht? Ada arti lain. Murka. Lawan dari yakin sebenarnya. Lawan dari ridho. Lawan dari ridho apa? Ingkar. Berprasangka buruk, itu sukht. Gimana? Berprasangka buruk sama Allah. Maka teman-teman yang melakukan Allah, hadis ini cukup sebenarnya, tapi di sini banyak kalamnya Ibnu Athaillah, ya, bukan Ibnu Athaillah Hikam, ya. Ada Abu Turab ini Sayyidina Ali, ada Junaid ar-Ridha wasihatul ilmi al-wasil lil qulub, fa idza bashara al-qalb haqiqatal ilmi, fa idza bashara al-qalba haqiqatul ilmi addahu ila ar-ridha, wa laysa ar-ridha wal mahabbati kal khawfi wal raja. Oke, ini kita baca nantilah, insya Allah sudah 5:30. Ya, benar ya 5:30 ya? Benar kan? Anda nggak salah kan? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan ditutup Akh Faiz dengan sholawat. Habis itu langsung antum makan dulu, ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini kabar baik. Ribat sudah didaftarkan ke apa namanya? Kemenkumham, ya, nama yayasannya. Cuma nggak bisa 2 yayasan, apa, Ribat Nuronia nggak bisa. Jadi ditambahin dikit, bukan narsis, ya. Ribat Nuronia Hashimiyah. Jadi itu bukan narsis, emang bingung mau ditambahin apa? Hah? Nggak bisa 2 kata, harus 3. Ya, kalau disebut Rukawiyah kan lucu. Jadi kita tulis saja Hashimiyah. Baik, nakhtatim bis salati ala nabi. Allahumma shalli ala sayyidina. Fadal. Baik, pakai yang kita aja. Dodo mungkin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allah Tibil kulub. Adnan. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني الغلام
الأردان صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان أنت الذي سميت في القرآن أنت الذي سميت في القرآن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني أحمد مكتوب على الجنان صلى عليك الله في الأحيان أحمده في السر والبرهان حقا على الإسلام والإيمان حقا على
عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه